mari kita bersama-sama untuk membantu keluar dari krisis ini, dan kita memang ada saatnya nanti untuk bertarung dalam kondisi politik seperti ini. Saya kembali ke Pak Awan. Kalau dikaitkan dengan kondisi di Bali juga mungkin nasional ada beberapa tahapan pilkada, Pak. Kita sekarang banyak yang berpikir kondisi pandemi COVID, orang konsentrasi ekonomi, konsentrasi masalah perut, tapi ini bicara soal pilkada, disuruh memilih politik, ini semacam ada kontradiktif ini, Pak. Bagaimana caranya meyakinkan masyarakat bahwa ini adalah hak politik juga, ini adalah juga kewajiban kita. Apa yang harus dilakukan? Ya, kita menyampaikan bahwa sudah terjadi pengunduran adanya pilkada sebelumnya, dan kita juga ada jadwal supaya pengunduran itu tidak terlalu jauh, karena kalau pengunduran terlalu jauh tentu ada konsekuensi di mana ada PLT lagi, panjang lagi urusannya. Kemudian ada wilayah yang kemarin juga terjadi kekalahan dengan kotak kosong yang sampai sekarang sekian tahun, 2 tahun lebih ini PLT lagi. Kan oleh karenanya menghindari adanya itu, kalau memungkinkan ya ada langkah-langkah supaya tidak ada kemunduran. Untuk antisipasi di wilayah-wilayah yang zona merah misalnya atau terkena pandemi, semuanya diantisipasi para petugas lapangan dengan menggunakan APD maupun juga sarana prasarana hand sanitizer ataupun juga penutup baik itu masker maupun jaga jarak maupun penutup kaca seperti yang plastik seperti yang saya gunakan ini. Ini semua adalah tujuannya apa? Para pelaku atau petugas-petugasnya juga harus teramankan. Jangan sampai di itu pilkada ini ada justru menciptakan musibah baru di situ. Nah, ini sudah kita antisipasi, meskipun itu juga membutuhkan dana yang tidak kecil ya. Oleh karenanya kita ingin partisipasi masyarakat untuk hadir di pilkada kalau bisa secara maksimal. Dan ya boleh dikatakan gini, Pak, etis nggak atau mungkin layak nggak ketika kita sedang susah begini pilkada tetap digelar? Memang sebuah pilihan yang sulit setelah mengalami kemunduran. Kalau misalnya kita tahu kapan itu berakhir, mungkin bisa kita tetapkan kapan. Tapi ini kan masih terus bisa terjadi kemunduran atau jadi fluktuatif kejadian lah. Kalau secara matematis memang belum bisa diukur. Oleh karenanya sudah mundur ini diupayakan untuk tidak mundur lagi dengan asumsi bahwa memang kita belum tahu kapan ini akan berakhir. Apalagi lihat disiplin masyarakat yang banyak yang selordoh ini. Itulah sebabnya kalau misalnya terjadi kemunduran yang tanpa ada satu waktu yang jelas, ini menjadi bahaya. Sistem ketatanegaraan kita jadi tidak jelas adanya. Ya, ya. Nanti semuanya serba PLT. Memang semua dilema, Pak, ya, antara kepentingan ekonomi, kesehatan, tapi juga politik seperti itu. Nah, sekarang bagaimana bersinergi? Ketika orang bersinergi itu kan mungkin dalam beberapa kesempatan dalam kemarin pendaftaran pilkada misalnya, Pak, orang rame-rame dianggap melanggar protokol kesehatan karena bergerombol mengerahkan massa, ini kan agak kontradiktif. Apa pandangan, Pak? Ya, memang kita harus menyuguhi contoh dan teladan yang baik, wabil khusus terhadap generasi muda maupun juga masyarakat umumnya, karena memang contoh dan teladan ini menjadi tolok ukur. Kalau kita menyampaikan sesuatu sementara kita sendirinya tidak melakukan, maka ini akan menjadi masalah. Hanya sekarang ya kita saling mengingatkan dari semua elemen yang ada, karena pada dasarnya manusia akan terkadang diberi lupa. Ya, orang kita mengimbau jangan bergerombol, tapi ketika pilkada bergerombol sekali, Pak. Banyak yang menyesalkan seperti itu. Itu dan itu dilakukan oleh elit-elit politik lah seperti itu. Pak Slagubin mengingatkan mereka itu, para elit itu ya? Selalu kita ingatkan, baik lewat Twitter kita, kemudian patroli cyber kita, maupun himbauan lewat media seperti apa yang kita lakukan, maupun juga dari kawan-kawan juga lewat meme-meme yang ada ini, kemudian maupun di dalam berbagai kesempatan di rapat maupun webinar yang itu dilakukan, selalu ingatkan ini. Karena kalau tidak maka akhirnya ada yang mencoba ini menggampangkan atau tidak percaya dan sebagainya, dampak ya
kalau terjadi kemunduran masalah juga. Sisi lain gini Pak, ketika kita orang partai politik, kemudian kalau tidak ada masa, rasanya kok tidak pede Pak, tidak yakin ini pilkada tidak ada dukungan, kan itu semacam dilema di situ Pak. Ini masyarakat sendiri bagaimana sekarang perannya kalau kondisi begitu? Memang masyarakat kalaupun ada upaya-upaya pertemuan bisa lewat webinar ya, lewat Zoom, lewat apa, tidak secara langsung berkumpul. Dan sekarang itu Zoom juga bisa dalam jumlah yang besar untuk pertemuannya dan tetap terjaga jarak aman. Hanya memang untuk wilayah tertentu yang kadang-kadang blank spot terjadi, ini harus diakali oleh banyak cara. Akan tapi dengan kita sudah berupaya memasang penambahan kemampuan satelit, mudah-mudahan ini sangat membantu lah untuk bisa melakukan pertemuan politik dengan cara webinar itu dari Zoom itu. Berarti hikmahnya tinggi juga bahwa kita harus melek teknologi jadinya Pak ya, dengan kondisi pandemi ini ya. Baik. Terakhir Pak, harapan Pak kepada masyarakat, kepada elit-elit politik khususnya mungkin yang ada di Bali, bagaimana pandemi COVID ini juga kita tidak berhenti berkarya, berkreasi, tapi tetap mempertahankan protokol kesehatan, mungkin harapannya. Ya, bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang, termasuk bangsa Bali juga bangsa pejuang. Kita bukan bangsa pecundang, dan kita pasti perlahan tapi pasti akan memenangkan pertarungan ini, dan kita akan yakin bahwa badai pasti berlalu. Insya Allah kita akan kembali menjadi bangsa besar, bangsa yang diperhitungkan oleh kawan maupun lawan, dan Bali tetap akan menjadi ikon bukan hanya di Indonesia, tapi ikon dunia. Niscaya kita akan raih kembali dengan penuh keyakinan, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Wawan Ari Purwanto, luar biasa, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi sekaligus informasi kepada masyarakat bahwa kita harus sabar, kita harus yakin kita akan keluar dari krisis ini, dan pada intinya kita akan kembali hidup normal seperti biasa Pak ya. Oke, terima kasih Pak ya atas waktunya. Oke. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan kami akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.